Halo kaum muda, jumpa lagi di Pendidikan Agama Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Kira-kira apa ya bedanya di antara kedua gereja tersebut? Jelas berbeda dari keduanya. Yang satu model gereja sebagai umat Allah, yang satunya adalah gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Gereja sebagai umat Allah, model gerejanya berbentuk seperti piramid atau segitiga. Kemudian yang kedua, gereja sebagai persekutuan Allah, persekutuan yang terbuka, berbentuk seperti lingkaran yang dimana Kristus berada di tengah-tengah antara awam, uskup, imam, serta biarawan-biarawati. Ini adalah ciri-ciri gereja institusional hierarki piramida atau gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, di mana organisasinya itu terbentuk lahiriah, tertata rapi. Yang di atas tadi ada apa hingga bawah, tersusun secara rapi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan gereja itu secara tertabis, yaitu hierarki. Kemudian yang ketiga, gereja model piramida ini cenderung mementingkan aturan, lebih statis, dan penuh dengan aturan dan syarat. Kemudian yang keempat adalah sifatnya tertutup. Dengan sifat tertutup itu, gereja merasa sebagai satu-satunya penjamin kebenaran dan keselamatan. Seperti kata extra ecclesiam nulla salus, yang dimana di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, paham tersebut berada pada model gereja, paham institusional hierarki piramida. Kemudian, ciri gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka, yaitu yang pertama adalah gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris. Nah, gereja ini bentuknya seperti lingkaran tadi dan berpusat pada Kristus. Kristus berada di tengah-tengah. Kemudian yang kedua, gereja lebih bersifat terbuka dan rela berdialog. Yang ketiga, adanya pembaharuan yang mendorong umat untuk terlibat dalam berpartisipasi serta kerjasama dengan klerus. Dan yang keempat adalah kepemimpinan gereja didasarkan pada spiritualitas Yesus yang melayani para murid-muridnya, yang digambarkan dengan model gereja yang dimana Allah berada di tengah-tengah. Dengan begitu, terjadi gerakan pembaharuan yang terjadi di dalam gereja. Gerakan pembaharuan itu meliputi yang pertama, umat itu memiliki hak dan wewenang yang sama, tetapi tetap ada batasnya. Khususnya ikut menentukan gerak kegiatan liturgi di paroki melalui wadah dewan paroki. Yang kedua adalah gerakan pembaharuan ini tidak hanya menyangkut kepentingan gereja saja, melainkan lebih dari itu, dengan menjangkau masalah-masalah di dunia. Yang ketiga, tentang susunan kepengurusan dewan paroki, yang bukan lagi piramidal, melainkan lebih merupakan kaitannya
yang saling bekerja sama dan saling melengkapi. Intinya, gereja mengundang semua orang beriman untuk saling berkomunikasi, saling terlibat, dan saling diubah demi kemajuan gereja sendiri. Keanggotaan dalam gereja sebagai persekutuan umat diantaranya yaitu ada hierarki, biarawan-biarawati, dan juga umat. Gereja sebagai persekutuan umat dalam terang kitab suci tertuang dalam cara hidup jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah ataupun rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya, anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Berdasarkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 di atas, memberikan sebuah gambaran yang ideal terhadap komunitas umat perdana. Cara hidup umat perdana tersebut tetap relevan bagi kita hingga sekarang. Kebersamaan dan menganggap semua adalah milik bersama mengungkapkan persahabatan yang ideal pada waktu itu. Yang pokok ialah bahwa semua anggota jemaat dicukupi kebutuhannya dan tidak seorang pun menyimpan kekayaan bagi dirinya sendiri, sementara yang lain sedang berkekurangan. Mungkin saja kita tidak dapat meniru, sebab situasi sosial ekonomi kita sudah sangat berbeda. Namun, semangat dasarnya dapat kita tiru, yaitu kepekaan terhadap situasi sosial ekonomi sesama saudara dalam persekutuan umat. Kebersamaan kita dalam hidup menggereja tidak boleh terbatas pada hal-hal rohani seperti doa, kemudian perayaan Ekaristi, kegiatan-kegiatan pembinaan iman, tetapi juga harus menyentuh kepada kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kemudian kehidupan politik, dan budaya, seperti yang sekarang digalakan dalam KBG atau dalam komunitas basis gereja. Nah, itu tadi materi kita tentang gereja sebagai persekutuan umat yang terbuka. Terima kasih sudah bersedia menyimak materi kita pada kelas 11 ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.